Roger. Wise banget. Wise choice dari Genfix Aerowolf. Roger menjadi pilihan dari seorang super awat. Jangan lupakan juga Roger ini bisa ngejar atau nge-chase ke arah seorang Harley kalau misalkan emang Harley di pick nanti, atau Alice, tipikal Alice dengan menggunakan Lycan Punch. Kan dia bakal loncat apa ya namanya? Positioning escape. Ya, kayak gitu. Bakal memanfaatkan hal tersebut dari Rogernya, dan jangan lupakan juga bahwa ketika dia transform ke bagian Wolf, dia akan menambahkan armor atau damage reduction dari keduanya, magical dan both of physical. So Roger ini bakal jadi pilihan yang kuat banget di lini depan karena 3 lawannya bener-bener akan ada di lini depan dia. Oke, Ya, last pick setuju. untuk Genfix Aerowolf. Last picknya. Last pick Genfix Aerowolf. Akan Luoyi Udil, Luoyi Udil, Yes. Harley, Israel. Johnson. Oh, Benedetta Mid. Yes, benar. Benedetta Mid. Benar. Benedetta Mid. Johnson. Oh my Wow. Oh god. my god. Ada apa tuh Oji? Ada Hellcard. Ada Hellcard. Ada Hellcard lagi. Iya. Tuh, gue diem. Kenapa Ji? Nggak tahu nih kenapa ada Hellcardnya nih. Ada Hellcard. Ada. Nah, B. Last picknya apa, B? Lapu-lapu. Lapu-lapu sih bisa banget, aku setuju sih. Sangkel. Oh enggak Yuzo. Yuzo. Oh Yuzo ini yang mau mereka ambil ternyata dengan menggunakan Baxia tadi. Itu. Oh wow. Bentar. Mereka mau ini Ji, mau sisi power dari Black Dragon Form buat ngincer-ngincer ke bagian depannya, frontline-nya. Biar mereka pas dive itu nggak terlalu over. Iya. Kalau terlalu over dive juga sebenarnya malah jadi keuntungan gak sih buat Genfix Aerowolf karena mereka punya Baxia. Ini sih sebenarnya kalau Ahmad yang nggak main ya bakal keuntungan untuk Genfix Aerowolf ya. Sorry banget nih kalau ngomong kayak gini. Kenapa? Iya. Oke, Johnson. kita tahu punya Johnson, cuma Johnson is still Johnson. Kalau misalnya play-nya nggak berhasil, Yes. ini bakal menjadi worst banget untuk mereka. Karena balik lagi di MPL semua setup itu setup yang cepat. Ya. Johnson itu adalah setup tipikal yang sangat lama kecuali dia pakai teleportation mobile. Oke, apakah bakal Ya, ada tadi. mobil yang lewat dari belakang Nah, itu. dari seorang Ahmad dan juga Udil? Kita balas langsungkan saja. Ini dia game kedua, Genfix Aerowolf versus Alter Ego. Yes. Cukup menakjubkan sekali. Akan lucu sih. Apa? Kalau Apa misalkan lagi dalam keadaan rapid touchdown Ahmadnya, terus tiba-tiba Udil kayak masang jalanan di tengah untuk diversion. Emang kan itu yang Oh, gue bilang. iya. Itu combo yang agak gimana ya? Wow. Tapi kalau misalnya itu kejadian bener-bener Lucu banget. Kalau Itu kemarin mungkin- di MDL kan ada naga di belakang. Oke, Fredo bakal coba dibalikin keadaannya. Diagresifin balik, bahkan lihat dari tim Genfix Aerowolf gak ada yang mengcover seorang Fredo. Para pemain dari tim Alter Ego bakal coba untuk mengamankan Fredo di arah top level 4. Seperti yang sudah gua bilang. Seperti yang udah gua bilang, kalau misalnya gak di cover, Fredo bakal ditumbangin dan first blood betul saja didapatkan oleh seorang Udil. Ya, dan beberapa kali kita lihat sekarang sudah di Sally Boy cukup kerepotan tadi setelah ada seorang Fredo-nya, tapi kali ini sudah mendapatkan buff birunya atau purple buff-nya. Udah mulai ada ubur-ubur lele. Gak dilempar didapatkan ke belakang. tapi memang dapatkan dan lagi. Masih dihindari dengan Never Night, tapi ternyata damage dari seorang super awat berhasil menumbangkan seorang Sally Boy dan Miracle Boy. Dan bahkan Little Wanderer didapatkan oleh seorang super awat tadi. Iya, bener banget. Super awat tadi udah dapetin beberapa hal-hal yang baik ya di mid lane kali ini, dan kita lihat sudah ada Leo Murphy dan juga Pai seperti yang coba mengamankan arah XP lane-nya terlebih dahulu. Wow. Bukan hanya itu aja. Di arah top lane, Pai-nya di cover sama seorang Leo Murphy ternyata. Berada di gold lane dan Ahmad bakal berada di arah ESP lane. Ada seorang super awat di arah depan sana. Coba mencakar seorang Ahmad gak bisa pulang. Mau jadi koin yang keluarga, tapi ternyata 2 poin diamankan oleh seorang Genfix Aerowolf. Karena mereka tahu power yang mereka miliki cukup kuat untuk saat ini, Profesor Gabi. Iya, dan last hitnya dikasih ke Ahmad. Ini memang sengaja banget biar wattnya bener-bener snowball 2-0-0. Ini bakal jadi poin dan pun di awal yang bagus banget bagi Genfix Aerowolf, leading the gold, beda 400, tapi tidak menutup kemungkinan ini Sally Boy-nya bakal ditekan terus sampai dengan mid game nanti. Yes, bener banget, Farah, benar. Fredo Kitty bakal coba didapatkan kali ini. Ada Sally Boy, ada Final Blow, karena banget damage cukup sakit dalam Fredo Kitty. Tapi lebih memilih untuk flicker. Never masih coba dihindari, tapi ternyata garukan dari seorang super awat serigala berbulu domba. Kali ini dengan damage-nya dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang super awat. Oh, ini dia ada penabrakan dilakukan oleh seorang Johnson yang nggak mau lihat-lihat orang di sana, tapi Leo Murphy-nya nggak bisa pulang. Triple kill diamankan oleh seorang awatnya, mencoba untuk mendapatkan Double kill ini seorang Ahmad masih coba untuk memaksa. Head to head 1-1 mencoba disenterin dari Alter bisa absorb damage. Counter kill super awat sudah mendapatkan 6 poin kill di menit yang kedua. Oh my god, tukang sampai kecebur gold. Oh my god. Ini benar-benar power banget sih. Ini kalau kita ngomongin masalah power spike-nya dari
Roger sendiri kita tahu sendiri dia bakal punya power yang luar biasa banget nanti di menit yang ketiga, apalagi dengan poin kill seperti ini. Mungkin saja udah jadi Raptor dan bakal langsung menuju ke arah endless battle untuk yang sekarang. Ini sih kalau aku lihat ya bener-bener Wattnya dikasih makan banget ya dengan udah dapat 6 total killnya di sini, menandakan bahwa Watt ini bukan sembarang nih sebagai seorang jungler. Tentunya dari Celiboy pun harus berhati-hati dan juga harus ada perubahan strategi yang dilakukan oleh kedua tim. Oke, lihat. Bakal coba ditangkap tapi ternyata ada satu buah flicker dapatkan tapi amat. Langsung ke arah seorang Clay. Tabrak lari. Rinasmi kali ini bakal coba mendapatkan poinnya karena belakang menuju ke arah seorang Udil. Apapun yang terjadi. Langsung dia keluarkan saja. Teleportasinya ada bye-bye. Udilnya gak pulang. Berhasil ditumbangkan. Apa yang terjadi? Bahkan amat bakal coba dipaksakan Godlike. 2 poin tambahan untuk Genflix. Alter Ego berada di posisi yang tidak baik di menit yang ketiga kali ini. Ya ini akan menjadi pertanda juga untuk Alter Ego mendapatkan kekalahan pertama. Bisa jadi kali ini bisa terjadi karena kita lihat dari segi goldnya sudah lebih dikuasai oleh Genflix, terutama dari segi killnya berbanding 5 dan kali ini kelihatan sudah ada fight. Ditangkap begitu saja, Rinasminya udah gak punya naga lagi, langsung coba dipaksakan keadaannya. Ditumbangkan dengan 1 kali sahabatan, bahkan 2 poin diamankan Alter Ego. Genflix terlalu birahi melihat ada seorang Alice di arah top lane. Sedangkan itu di arah bottom lane, Watt memilih fokus untuk dapetin 1 turret tambahan untuk tim Genflix Arrow. Bener banget. Watt tadi kalau sempat notice dia hampir mendapatkan maniac ya. Cuman ternyata agak sedikit lama akhirnya mendapatkan monster kill. Kalau tadi aku sempat. Bahkan langsung Windtalker kalau misalkan lihat dari sini. Tough Boots juga untuk meminimalisir damage yang dihasilkan dari Leo Murphy dan juga Udil, bahkan serta Pai. Dan mengingat juga bahwa dispersion rotation ini sangat menyakitkan bagi seorang Roger yang berada di lini depan. Yes, flicker berhasil dikeluarkan, tapi Pai dari top lane. Bakal coba dihajar 3 player dari para pemain dari tim Alter Ego, coba dipaksa. Aman, langsung ada tabrakan. Di follow up oleh seorang Pai. Enggak, hanya untuk mengcover Pai saja. What a play from Arma, tertangkap Fredo Kitty, gak bisa pulang. Bakal coba dilempar karena belakang ada Rina dereng dengan agaknya. Lemur yang dituju, udah gak punya lagi. Tapi execute Israel didapatkan 1 poin dari seorang Udil di arah top lane tambahan tim Genflix Arrow mengamuk. Bener banget, 2 orang harus pick off dari tim Alter Ego ini bener-bener harus segera diganti strateginya. Menurut aku ini nggak bisa kayak gini terus supaya bisa ada perkembangan lebih lanjut sih menurut aku sih. Kalau misalnya kayak begini terus ini bahaya banget untuk Alter Ego. Satu sih, ingat Roger itu adalah salah satu hero yang paling kuat banget untuk megang snowballing. Kalau Roger udah berada di posisi yang cukup enak, ini bakal berat badan. Ternyata Ahmad Ninun muter dulu Ninun muter-muter di ranked X, muter-muter di MPL. Yes. Astaga. Leo Murphy berhasil nangkap seorang Fredo Kitty, tapi ternyata Leo Murphy yang dimakan begitu saja. Gak ada yang bisa menahan semua damage dari seorang super awat. Ya, tapi diam-diam Celiboy juga mendapatkan kill ke arah seorang Rinasmi di sana dan langsung aja objektif gaming ke arah Turtle yang Watt kali ini tanpa ada gangguan, tanpa ada kontes, seperti mengamankan Turtle yang sudah hadir di tengah-tengah lane of down. Iya, ini kayaknya Johnson pertama kalinya keluar di MPL season yang ke-7 Profesor ya. Iya loh. Ini by the way Johnsonnya ternyata buat creating space tahu dari tadi. Lihat nggak? Kayak perhatiin nggak? Kayak Celiboy itu ditempel banget sama Pai. Benar. Karena Pai ini dari tadi juga di top lane menang banget dari segi laning phase-nya. Makanya di sini Alter Ego memanfaatkan gimana caranya Pai bisa benar-benar nge-deal damage barengan sama seorang Celiboy, dan tentunya membuat keuntungan juga bagi Celiboy yang tadi dia 1-2-3 untuk di awal game, 1-2-3 dari KDA dan sekarang 3-2-3. Iya. Bukan hanya itu aja, Panu dan paksa dari Udilnya, Purifier dikeluarkan, ejector akan berhasil, udah bakal ditembak seorang Bravo dan hilang begitu saja. Kill istri didapatkan, Bravo menjadi pilihan. Setelah benar-benar Cowboy memilih untuk mundur terlebih dahulu karena terlalu sakit disempel oleh seorang Bravo. Leo Murphy bakal mencoba untuk memberikan damage dari mid lane, dan mid lane-nya harus pecah dari tim Alter Ego. Iya, belum ada pergerakan dari Ahmad yang ikut menjoin ke arah Warrior, tapi kalau kita sekarang sudah ada Pai yang menjadi bulan-bulanan dari Watt kali ini harus pula juga di shutdown seorang Celiboy-nya legendary, dan kali ini Alice. Ahmad masuk tabrakan dari arah belakang, bakal di follow begitu saja. Berapa pun harus coba hilang, masih ada revitalize. Leo Murphy tergaruk kembali, asal damage sudah muncul, shieldnya begitu saja ditangkap dan bahkan Udil kembalikan ke kanan, terbakar api aspara di arah mid lane. Udil yang bisa seorang diri 2 vs 1 dan gak cukup power untuk menumpangi tim Genflix Arrow. Yes, wipe out everybody's dead. Kali ini Watt tanpa ada gangguan mencoba untuk mengambil orange buff milik seorang Celiboy-nya. Ini bener-bener bahaya banget. Wah, Genflix Arrow udah bisa owning banget di match kali ini, Oji.
Ya gimana nggak Oni di menit yang kedua awalnya dapat 6 kill. Iya. Susah banget dan ini adalah Snake Time. Ini kali pertama Watt bermain sebagai jungler sebelumnya pos ini diisi oleh Battle. Yeay, ini ada informasi menarik tuh buat kalian untuk menambah-nambah informasi dan juga apa namanya? Fun fact. Fun fact. Oke, Betul sekali. Profesor silahkan. Ya, mengingat tadi kita sempat lihat 6-0 yang snowballingnya sangat luar biasa dari awal dan bahkan awal tidak berhenti snowball. Makin banyak lagi dari segi itemnya dia di Wild Talker dan bahkan di Endless Battle. Anyway, Turtle juga diamankan oleh teman-teman lagi. Leo Murphy terlalu offside tapi ada tabrak laut dari seorang Ahmad mengcover seorang Leo Murphy. Leo Murphy pada Justin memilih untuk mundur tapi ada Clay di sana. Clay hati-hati, langsung ada satu buah ejector dan seorang Udi mulai coba. Pedang di depan sana gak bisa berbuat banyak tapi cover yang baik dan segera bisa Roma. 4 playernya sudah mengcover bahkan Ahmad gak bisa punya akses damage lagi harus hilang juga. 2 hilang dan ini bencana. Meanwhile dari top lane dari tim Alter Ego bakal fokus mendapatkan turret kedua dari tim Gambling Zero. Iya, diam-diam seorang Pai ini bisa mencoba untuk menyolong turret dan objektifnya dan kayak ini Celiboy mencoba untuk melakukan backup ya terlebih dahulu tapi sepertinya langsung mengarahkan diri ke arah gold. Sementara itu di mid lane sudah ada Leo Murphy dan juga Clay bersama dengan Watt akan saling berhadapan bersama dengan Pai juga di situ. Gambling Zero sudah memegang momentum. Asap Popo Force ke arah belakang dengan satu one night per night dibalik keadaan dengan satu buah ada Flow dan juga Emmanuel Jackson. Freda ini pun harus tumbang. Ada tabrakan Mountain Star Ahmad Bravo yang disambil di sana. Clay Bangarsi ada berada di garis belakang. Leo Murphy bakal fokus ke bila mau terjadi David Slice pun bakal tercatat. Apakah ini momentum yang akan diamankan oleh tim Alter Ego atas tim Gambling Zero, Profesor KB? Ini bisa jadi momentum kalau seandainya nanti awatnya yang bakal tertangkap, apalagi dengan Leo Murphy yang dari tadi on point banget untuk menghentikan pergerakan daripada seorang Fredo dan Ahmad dengan timing momentumnya. Celiboy tapi cutting minionnya sama Pai sih ini yang harus diatingi jempol. Mereka benar-benar sabar manfaatin yang namanya satu buah landing phase untuk nantinya teman-teman Gambling Arrow jadi nggak bisa nge-push. Yes. Nggak bisa Dia karena ini bitter turret. cutting lagi, cari duit sampai duitnya sama. Bedanya profesional player sama orang biasa ya begini. Ya nggak ada yang Iya, nggak ada yang lihat. lihat, nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Nggak ada yang lihat. Elgin. Nabrak ya gak sih? Tapi Ahmad bakal coba untuk melakukan rotasi. Ngeng di sana. 2 player udah ngebuka. Ahmad sudah melihat, muter-muter begitu saja. Tapi ada Clay, informasi didapatkan. Ada seorang awat yang tersangka begitu saja. Meanwhile dapat memilih untuk mundur dengan belikan terus lagi damage diberikan. Tapi Ahmad langsung menuju ke belakang tabrakan mau dengan awat. Damage-nya belum cukup. Tapi Udil di sana damage cukup besar. Catat. Awatnya benar hilang. Tanpa basa-basi. Telepon dari Boy bebas banget dari belakang Rinasi bakal coba disunat begitu saja. Damage yang besar dan bahkan double kill didapatkan oleh seorang Ahmad. Bravo. Tersisa seorang diri. Clay juga tersisa seorang diri di sana. Apa yang terjadi? Clay bakal coba dikejar hanya untuk membuy time saja. Sudah pasrahkan diri kepada ilahi dari seorang Clay hanya bisa recall dan bahkan this is the end. Iya, this is the end for seorang Selena di situ dan Lordnya sudah mulai hadir tengah-tengah kita. Amat langsung objektif gaming ke arah mid lane-nya terlebih dahulu. Ini benar-benar bahaya banget. 3 orang, ada Pai, Celiboy, dan Leo Murphy. Langsung objektif gaming ke arah Lord. Tanpa ada kontes. Ada Bravo yang coba hadir tapi sepertinya tidak bisa terlalu banyak membantu teman-teman dari Gambling Zero Wolf. Dan ternyata retributionnya bukan retribution dari Warkop. Bakal coba dipasang, tabrakan lagi dan lagi. Ahmad bukan sebarang Ahmad. Ini Ahmad adalah pembalap dari F1 ya. Iya, Ahmad yang bukan Dani tentunya. Hah? Ahmad yang bukan Dani. Oh iya benar juga. Benar juga. Benar juga. Tapi dari tadi ya timingnya ya, Patah apalagi. juga. Dan di bagian Lord tadi sih, Lord pertama kali muncul tiba-tiba itu satu momen di mana Wattnya benar-benar tertangkap. Makanya aku bilang sisi fall off dari Watt adalah ketika Wattnya tertangkap nantinya. Dan bahkan dari segi goldnya langsung snowballnya jauh banget. Hal tersebutlah yang membuat teman-teman dari Alter Ego memenangkan team fight, apalagi mendapatkan Lord di momen yang sangat krusial seperti ini. Itu Udil featuring Ahmad sih. Udah valid no debat. Itu karena Udil featuring Ahmad tapi di arah top lane. Apakah bakal coba dikawal Bapak Lord terhormat tapi Ahmad cuma lewat saja. Ada Nosin di sana. Tertabrak begitu saja enggak ada yang didapatkan 1 poin pun. Bahkan dari para pemain tim Alter Ego bakal fokus di arah mid lane juga. Ditangkap dan ada Udil di sana dengan damage yang cukup besar kali ini Gio. Iya, ngeri-ngeri banget ya yang dilakukan oleh tim Alter Ego. Tapi kredit juga untuk tim Gambling Zero sangat disiplin sekali melakukan defensive lane. Kali ini ada Watt yang sudah ada di depan dari seorang Pai-nya. Oke, ditangkap langsung ada Winter saja. Ejector yang gagal.
Pai with the touch save the day, final ball ke belakang Dinasti bakal mundur coba damage diberikan, tapi Pai udah mulai masuk, amatnya belum ada naga dading didangdung dan langsung menabrak di arah sana bersama dengan Udil. Lihat Seliboynya bakal coba momentum karena Fredo kini didapatkan 1 buah poin belum, berapapun harus hilang. Dinasti di arah belakang mengejar seorang Udil masih bisa selamatkan Dinastinya yang harus tersunat di sana Gio. Bener banget Seliboy kali ini dan juga Pai 2 mau Tsubasa Misaki menghilangkan seorang wajah. Awas harus pula mencoba juga Seliboy double kill. Dan kali ini Fredo mencoba untuk bertahan ejectornya ke belakang. Pai masih cukup kuat untuk berhadapan dengan Fredo. Seliboy dari Boy kali ini bakal standby dalam mid lane, tapi Ahmad bersama dengan Udil apakah bakal ada satu buah tabrakan. Lihat Ahmad dan juga Udil nge orang dikit tabrak langsung menuju ke arah base, bahkan wipe didapatkan. Oh my god, this is Johnson untuk pertama kali di FPL dan berhasil mendapatkan poin atas tim Alter Ego. What a comeback. Really keren banget ini. Dari early game sampai mid game bener-bener Alter Ego